Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat yang luar biasa kepada kita semua, bahwa pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriringan salam kita hantarkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS yang berbahagia, sebelumnya Ibu ucapkan dulu selamat kepada kalian semua yang telah diterima di sekolah SMA Negeri 1 Kota Serang ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan memang benar-benar ingin sekali belajar di sekolah ini. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada kesempatan ini, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Amah SPDI MAG. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama saling mengingatkan di materi ini, atau kita sama-sama belajar tentang apa itu karakter. Anak-anakku sekalian, karakter itu adalah ciri bagaimana kalian berpikir dan bertindak. Ciri khas kalian bagaimana ketika kalian nanti bisa berpikir dan bagaimana nanti kalian bisa bertindak. Di sekolah ini ada pendidikan karakter namanya. Jadi usaha sadar kami, pendidikan karakter sendiri itu adalah usaha sadar kami bagaimana menyadarkan kalian ketika kalian berpikir dan bagaimana kalian ketika kalian bertindak. Tentunya berpikir ke arah yang lebih baik. Kalian tentu tahu di luar sana sekarang itu banyak krisis moral. Bukan saja yang menimpa anak SMA, tapi banyak menimpa mulai dari anak SD, SMP, SMA. Apalagi anak-anak di perguruan tinggi. Tapi yang lebih rentan adalah di sini adalah moral anak-anak SMP dan SMA. Kenapa demikian? Karena pendidikan karakternya atau pendidikan akhlaknya tidak sistematis. Kalian masa-masa labil, di mana pentingnya kalian belajar pendidikan karakter ini, atau pentingnya kalian mengenal karakter kalian masing-masing. Mari kita belajar saling mengingatkan, di mana di luar sana banyak sekali teman-teman kalian atau mungkin kalian sendiri yang mungkin pernah merasakan seperti ini. Di luar sana ada teman-teman kalian yang sering mabuk-mabukan, yang sering kena obat-obatan terlarang, yang sering kena pergaulan yang tidak bagus atau pergaulan yang bebas. Krisis moral itu kenapa terjadi? Karena pendidikan karakternya tidak nyampe. Andai kalian dari awal mengenal pendidikan karakter, mengaplikasikannya dalam perbuatan, insya Allah kalian akan terhindar dari perbuatan-perbuatan itu. Makanya salah satu di antaranya tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Pasal 1 tahun 2003 di antaranya 1. Mengembangkan potensi peserta didik. Jadi kalian ini potensinya nanti dikembangkan. Sebetulnya mulai dari SMP atau dari SD, SMP dan SMA dikembangkan. Apa yang dikembangkan anak-anakku sekalian? 1, kalian pengembangan kecerdasan individu kalian. Apa sih Bu kecerdasan?
kemampuan berpikir kalian untuk berperilaku dan bertindak, kecerdasan kalian untuk keluar dari masalah kalian sendiri. Ketika kalian menghadapi krisis moral seperti tadi, ketika kalian punya teman yang memang mempengaruhi kalian ke arah yang lebih tidak baik, nah kecerdasan kalian di situ diuji. Bagaimana cara menguji kecerdasan kalian? Apakah kalian sudah menggabungkan antara kecerdasan dan tindakan, atau antara karakter itu sendiri? Karena ciri khas orang yang mempunyai karakter baik adalah akan menolak ajakan-ajakan yang mengarah ke hal negatif. Kecerdasan ini diuji. Nah, bagaimana itu potensi peserta didik untuk bisa menggunakan kecerdasan itu untuk bisa memposisikan diri dalam dirinya sendiri, untuk bisa melawan atau menolak atau mengajak malah. Andai ada temannya yang berperilaku tidak baik, mengajak ke arah yang lebih baik. Itulah gunanya kecerdasan kita. Yang selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian yang bagaimana yang diharapkan oleh undang-undang tadi. Kepribadian yang baik tentunya. Sepertinya halnya tadi, teman kalian mempunyai kepribadian yang tidak baik, kalian tidak boleh mempunyai kepribadian yang seperti tadi. Yang selanjutnya adalah akhlak mulia. Apa itu akhlak? Perilaku tadi. Perilaku-perilaku tadi andai tidak dibarengi dengan kelakuan yang baik, akhlak yang baik, perilaku yang baik, itu tidak akan terwujud tujuan pendidikan nasional. Jadi ketika kategori tadi adalah yang diharapkan, salah satu pasal yang diharapkan oleh Undang-Undang tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional, yang diantaranya tadi ditekankan ke siapa? Ke kalian sebagai peserta didik. Anak-anak yang berbahagia, peserta MPLS di rumah, karakter yang ibu maksud tadi semuanya adalah titik beratnya kepada bagaimana kalian cara berpikir dan bertindak atau berperilaku. Bagaimana caranya kalian berperilaku menangkal atau menepis atau menolak ajakan-ajakan perilaku yang tidak baik. Menurut Likona, ada 3 konsep yang dia kembangkan atau yang dia temukan dalam pendidikan karakter ini. 1, konsep moral tadi. Yang kedua, sikap moral tadi. Yang ketiga, perilaku moral. Jadi konsep moral itu bagaimana orang itu berperilaku, mempunyai pikiran, apakah moralnya ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Tapi kalau kalian cenderung ke hal lebih buruk, berarti kalian sikap moral kalian ini tidak baik. Yang selanjutnya, perilaku moral. Perilaku moral yang bagaimana? Yang tadi, perilaku moral yang sangat buruk. Jadi ketiga konsep ini harus dikembangkan. Bagaimana caranya? Supaya menepis semua sikap moral, konsep moral tadi dan perilaku moral, itu didukung dengan pengetahuan yang bagus, kecerdasan yang tinggi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita sama-sama tahu bahwa nilai-nilai pendidikan karakter tadi diantaranya bagaimana kalian mempunyai sikap keagamaan, bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam ini, bagaimana kita menanamkan kejujuran, bagaimana kita melakukan toleransi terhadap sesama manusia, kerja keras, gotong royong, disiplin, cinta tanah air.
tanggung jawab, peduli lingkungan, peduli sesama, gemar membaca. Semua yang saya sebutkan tadi bagian dari karakter-karakter yang harus kalian miliki. Untuk siapa? Untuk mengisi, untuk meneruskan generasi-generasi yang akan datang. Untuk diri kita bukan, tapi untuk diri kalian semua. Untuk diri pribadi kalian semua. Suatu saat kalian akan menjadi generasi yang diharapkan oleh negara, bangsa, dan agama. Karena di negara lain juga sama, nah. Di Amerika, Cina, Jepang, mereka juga melakukan pendidikan karakter ini sejak dini. Sejak mulai tingkat TK, SD, SMA, SMP, sampai perguruan tinggi. Maksud ibu SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Karena kalau kalian sudah masuk ke universitas atau ke perguruan tinggi, karakter-karakter itulah yang akan kalian bawa. Tinggal melaksanakan, melakukan, dan meneruskan karakter-karakter yang baik dan meninggalkan karakter-karakter yang buruk. Andai kalian memang mau berhasil dalam cita-cita kalian. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ibu singgung kembali tentang ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai yang universal tadi. Artinya yang ibu sebutkan tadi, ada nilai karakter yang universal. Di antaranya, bagaimana kita bersikap, berperilaku, mengenal Tuhan dan penciptanya, atau mengenal Tuhan dan makhluknya. Mohon maaf, mengenal Tuhan dan makhluknya. Bagaimana perilaku kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Bagaimana kita berperilaku kepada ciptaannya, yaitu makhluknya. Sampai adab atau akhlak kita menghargai ciptaan, yang menghargai makhluk hidup itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam Al-Quran atau diaplikasikan dalam undang-undang yang tadi. Yang selanjutnya, kemandirian dan tanggung jawab. Nilai yang universal. Kemandirian dan tanggung jawab itu membutuhkan nilai karakter yang sangat tinggi. Karena kalau kalian sudah memang mempelajari karakter ini, akan timbul kemandirian, akan timbul rasa tanggung jawab pada diri kalian sendiri. Selanjutnya, kejujuran atau amanah. Andai kalian juga menyadari pentingnya kejujuran bagi kehidupan kalian sendiri. Dari mana kalian dapat kejujuran itu? Dari pendidikan yang dikembangkan melalui pendidikan karakter itu sendiri. Apakah pendidikan karakter itu hanya di pelajaran PKN atau agama? Tidak, nak. Semua pelajaran, semua materi, semua guru, semua perangkat pendidikan selalu memberikan pendidikan karakter. Tapi penguatannya memang ada di diri kalian sendiri. Bagaimana kalian bisa menerima dan siap untuk diubah menjadi pribadi dari yang tidak baik menjadi ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya, hormat dan santun. Hormat dan santun ini tentunya kalian sudah tahu bagaimana caranya menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menghargai yang sederajat. Bagaimana kalian nantinya mengembangkan sifat dermawan kalian, gotong royong kalian untuk kepentingan umat, untuk kepentingan orang lain. Itu. Ada pertanyaan, apakah ada dampak positif dari pendidikan karakter ini untuk akademik atau untuk pendidikan kita ini? Tentu ada. Dampaknya apa, nak? Ketika kita sudah mengetahui karakter baik, pendidikan karakter itu atau sifat-sifat kita, ciri khas atau pribadi kita yang baik, kita akan jelas berubah. Terutama dalam motivasi belajar. Yang tadinya kita punya sifat malas karena itu karakter yang tidak baik, maka kalian akan menjadi lebih baik, akan tidak jadi pemalas.
Kalau sebelumnya kalian tidak jujur, ketika kalian mengetahui bahwa itu pribadi yang tidak baik, kalian akan mengarah ke lebih baik. Atau kalian tadinya angkuh, sombong, tidak bisa bekerja sama dengan temannya, atau tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Nah, ketika kalian belajar pendidikan karakter ini, kalian akan lebih baik, akan lebih percaya diri. Artinya, setelah kalian semua tahu kelemahan-kelemahan kalian, maka kalian tetap akan pastinya belajar. Pastinya akan menutupi segala kekurangan-kekurangan kalian itu menjadi ke arah yang lebih baik. Sehingga prestasi akademik yakin akan kalian capai. Dampak positif yang kedua, kalian akan mengurangi bahkan meninggalkan perilaku yang tidak baik tadi. Yang tadinya malas menjadi tidak malas. Yang tadinya suka bohong menjadi jujur. Yang tadinya tidak bertanggung jawab menjadi tanggung jawab. Yang tadinya sendirian, yang tadinya tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan temannya, insya Allah bisa bekerja sama. Yang tadinya sombong, angkuh, insya Allah akan lebih baik. Akan menjadi rendah diri atau rendah hati. Itu dampak positif dari pendidikan karakter. Apa dampak negatifnya? Ada. Dampak negatifnya, andai kalian ketika belajar pendidikan karakter tidak sistematik, tidak berkesinambungan, hanya didengar di telinga, tidak dilakukan. Kecerdasan kalian yang pintar tidak digunakan. Emosional kalian yang sudah stabil malah acak-acakan. Nah, dampak negatifnya, kalian akan terus dan terus melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalian akan terus dan terus akan labil, tidak percaya diri, sehingga akan merugikan diri sendiri. Anak-anakku sekalian peserta MPLS tahun 2020-2021 SMA Negeri 1 Kota Serang. Demikian yang Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, ada simpulan yang akan Ibu uraikan kepada kalian, bahwa pendidikan karakter ini sangat penting untuk kalian lakukan atau untuk kalian pelajari dan untuk kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari. Karena tanpa pendidikan karakter semuanya sia-sia. Ibu berharap semoga kalian bisa melaksanakan, bisa meninggalkan mana yang menurut kalian tidak baik dan melaksanakan mana yang kalian anggap baik. Karena di SMA Negeri 1 Kota Serang ini tidak menerima peserta didik yang hanya ikut numpang tenar. Tidak menerima peserta didik yang malas-malasan. Tidak menerima peserta didik yang suka bohong. Tidak menerima peserta didik yang suka tidak jujur, yang suka tidak mau belajar. Nah, semoga ini awal yang baik bagi kalian. Semoga sekilas pelajaran tentang karakter atau informasi tentang karakter ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diingat selamanya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan sekilas ini. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian tutur kata ada yang kurang pantas atau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.